Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nasrul Ibad halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu ats-tsani asyar utawi iki iku dawuh kang kaping 12 an ba'dil hukamai iku diperintahake saking setengah hukama ai atibba il qulubi ai tegese pira-pira atibba ya. Atibba itu adalah dokter. Atibba il qulubi, dokternya hati, obatnya hati itu, obatnya hati itu salah satu utawi telu asya'a pira-pira perkara. Jadi makalah ini menerangkan tentang obatnya hati itu ada di 3. Apa kira-kira tufarrijul usosi iku dapat atau itu ngilangake al-ghusus yaitu kesusahan. Jadi apa kira-kira 3 hal yang bisa mengobati hati dan bisa menghilangkan dari kesusahan, bisa menghilangkan dari kejenuhan, bisa menghilangkan dari kegalauan. Bidhammil ghini ay taksyiful humum. Apa yang pertama kira-kira? Zikrullah ta'ala, yaitu siji zikir Allah Ta'ala. Jadi obatnya hati yang nomor 1 yang bisa menghindarkan kita dari kegalauan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manusia ya, asal zikir itu apa sih? Zikir itu kan mengingat Allah. Nah, kalau posisi kita lagi jenuh, lagi stres ya, ataupun lagi dalam kesusahan, maka dianjurkan di dalam kitab Nasrul Ibad untuk zikir. Ojo tambah ketika susah sampai tinggal apa? Jagong, sampai tinggal apa? Sana kemari mencari kesenangan, malah keliru ya. Karena apa? Ya, sejatinya ketika orang itu sudah susah ya, dalam keadaan kalau ya sudah mengingat Allah itu adalah obat yang paling bagus untuk diri kita. Karena permuaranya harusnya semua adalah endingnya kita minta pertolongan kepada Allah. Nggak mungkin ya. Contoh sampean
stres, terus saya ingin keluar ya, dengan melakukan kegiatan foya-foya dan sebagainya. Iya, seketika sampean senang, tapi seketika sampean akan susah. Kenapa? Satu, duit teh, nanti istilahnya ada saja hal-hal yang tidak terduga. Bi ayyi sifatin kanat yaqulu katsirun la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, salah satunya di sini bentuk zikir kepada Allah, mengingat Allah Ta'ala, yaitu dengan cara apa? Zikir la ilaha illallah ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, salah satunya adalah cara seperti itu. Atau bil munajat, utawa kelawan bil munajati, pematurake ya. Bil munajati, pematurake ka'ayyakula ngucap ya mughitha kulli malfuhin nadahu. Termasuk kita apa? Bermunajat ya, matur dhateng ngersanipun Allah, ngadu kepada Allah ya, dengan kegalauan yang ada. Jadi termasuk bermunajat kepada Allah, namanya juga bermunajat. Berarti kan berkeluh kesah ya, kepada Allah. Lah, berkeluh kesah kepada Allah itu ya cukup dengan cara kita apa? Bertaqarrub Allah. Artinya antara kita dengan Allah. Ojo lewat perantara apa? Perantara story. Ya mulai utangku akeh gak lunas. Ya memang nyebut Allah, ya Allah le. Piye iki ngumetno duwe iki. Misalnya seperti itu. Lah, cara bermunajat ya dengan cara taqarrub ilallah, dengan mediasi apa? Ya mungkin dengan cara sholat ya. Mungkin dengan cara lagi kita mendekat kepada Allah ya, dengan berzikir salah satu itu. Artinya apa sih? Keluh kesah bermunajat itu ya, matur kepada Allah itu ya lewat antara kita dengan Allah. Nggak usah lah sosial media ikut-ikutan. Nanti mungkin dengan kita matur kepada Allah ya, bermunajat kepada Allah, mungkin Allah akan mengasih solusi. Kalau sampai percuma, misalkan bermunajat ya memang kepada Allah, tapi kayak tadi itu, ya Allah kok seperti ini, utangku kok kantet ya Allah, malah orang lain itu ya akan apa? Punya bahan untuk menggunjing sampean. Enggak usah ya. Orang lain itu ya tidak akan peduli sejauh mana kesusahan sampean aslinya ya. Tapi ketika sampean senang, orang lain akan lebih apa? Lebih melihat dan lebih, oh ya Allah iku alhamdulillah ternyata istilahnya dia mencapai kesuksesan. Misalkan contoh ya, ini dalam hal kebaikan, sampean mencapai kesuksesan, contoh dalam keilmuan misalkan ranking 1 terus diupload di story, ya itu bagus.
nggak apa-apa untuk memotivasi orang lain. Kan kesenangan kita tampakkan, tapi jangan sekali-kali menampakkan kesusahan pada orang lain. Tunjukkan bahwasanya sampean itu tetap senang-senang saja ya, kepada orang lain. Tapi kalau kepada Allah kita harus mengeluh. Lah orang lain itu, orang-orang sekarang itu dibalik, sok-sok seneng ya, susah disuduh-suduh nowo, kok apa ngapes no awak dewi, ngasor no awak dewi, atau merendahkan diri kita kepada orang lain. Enggak usah, tapi kita harus merendahkan diri kita kepada Allah ya. Mungkin dalam hal beradab atau beribadah. Wa ya mujibu kulla muntirri da'a, termasuk salah satunya wa ya haliman ala kulli dhi haffatin asahu, bermunajat kepada Allah itu termasuk wahai Allah zat yang penolong setiap orang yang apa? Haffatin asahu, termasuk kepada orang-orang yang merana galau ya. Termasuk kategori apa orang yang galau itu ya, seperti sampean-sampean ini ya. Jadi bermunajat seolah-olah ya Allah ya, Engkaulah Maha Penolong setiap orang yang merana. Termasuk juga wahai Allah apa? Ya qaiman bil kifayati liman atharu ala dunyahu, termasuk kategori adalah zat yang maha bijaksana terhadap setiap apa? Orang yang bersalah dan durhaka kepada Allah. Maka di sini ya, kategori bijaksana terhadap setiap orang yang bersalah itu ya sudah barang tentu siapapun orang itu, tapi ketika salah menggui Allah maka nanti akan tetap dicatat kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan nanti di gak peduli itu kiai, gak peduli itu Jokowi, ketika salah ya akan dicatat oleh malaikat dan nanti akan ditimbang amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak peduli pejabat, apalagi kita sebagai orang yang biasa-biasa saja ya pasti kena timbangan kalau as'alukal wusul ila ma la usul alaihi bima runatika wa daf'ul ma la uti'u daf'u illa biquwatika. Termasuk juga wahai Allah yang mencapai apa istilahnya, orang yang mementingkanmu daripada dunia tadi itu ya. Jadi wahai Allah ya, termasuk orang yang lebih mementingkan Allah daripada urusan dunia itu ya, mungkin semoga kita lah orang yang ditunjuk oleh Allah ya. Kita lah orang yang termasuk kategori salah satunya adalah itu, yaitu mencapai, mencukupi, artinya mementingkan urusan Allah terlebih dahulu daripada urusan dunia ya.
as'alukal wusul ila ma la usli alaihi illa bi ma'rufanitika wa taful ma la utihu wa tafu illa bi kuwatika. Termasuk juga aku mohon kepadamu ya Allah, dapat apa? Istilahnya menolak sesuatu yang tidak kuat aku lakukan, tapi aku mohon kekuatan kepada Engkau. Artinya aku mohon kepadamu ya Allah, ya, dapat melalui ujian atas kekuatan dari Panjenengan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bermunajat. Di bermunajat itu gak protes istilahnya kepada Allah, ya, tapi memohon. Ya Allah, males aku sembahyang wis cuma sembahyang gak ngono karo dhewe. Wa as'aluka lan nyuwun kula dhateng panjenengan khairatan, ya. Apa khairatan ing kebagusan fima kang iku ing dalem khairat wa afiatan lan utawi kewarasan lan waras kang fiha khairatun ing dalem kebagusan bi rahmatika kelawan rahmati panjenengan ya arhamar rahimin. Duh zat kang asih sedaya, memohon kebaikan kepada Allah dengan penuh apa? Penuh kebaikan yang itu bisa menjadikan hidup kita sejahtera. Dan juga waliqaul auliya'i minal ulama wassolihin, termasuk lan tetemu piro-piro waline Gusti Allah, waline Gusti Allah minal ulama'i saking wong-wong sing alim wassolihin lan wong sing kaya solihin, ya, wong sing kaya solihin, wong sing soleh, ya. Termasuk ulama, ya, termasuk orang yang soleh. Wa kalamul ulama'i, wa kalamul ulama'i lan dawuh pira-pira wong kang ahli hikmah, ai tegese kalam ya dulu kang nuduhake ala khairid dunya wal akhirah, dan untuk memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Termasuk apa yang bisa kita contoh di sini adalah orang-orang alim, orang soleh, para ulama dalam bermunajat kepada Allah. Ya pasti beda lah, ya. Cara kita dengan cara para kiai untuk bermunajat kepada Allah itu berbeda-beda. Ya pasti kelihatan, ya. Masa apa istilahnya orang yang ahli ibadah dengan preman misalkan, ya, tapi nggak tahu di mata Allah seperti apa. Tapi kalau secara zahir ya mungkin lebih baik apa orang yang alim tersebut. Maka posisinya bermunajat kepada Allah itu adalah memohon pertolongan, berkeluh kesah, memohon pertolongan, memohon petunjuk. Wal maqalatu ats-tsalitsatu asyar Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Makalah selanjutnya, makalah yang nomor berapa? Tsalitsah asyar, yaitu telulas. Dari Hasan Al-Basri mengatakan malla ada balahu, malla ada balahu
maujud ya. Kedue man ma'allahi sertane Allah Ta'ala wamal kholqi lan sertane makhluk iku la ilma lahu ora ana ilmune iku maujud kedue wong yuta'addu bihi kang den wilang apa ilmu wa la sabruhu lan utawi wong kang ora ana kesabaran iku maujud ala tahammulil balaya iku ing atase wong kang bungake pira-pira bala. Dari Hasan Al-Basri ini, barang siapa yang tidak beradab, Hasan Al-Basri berkata, barang siapa yang tidak beradab, maka orang itu apa? La ilma lahu, tidak berilmu. Sapa wae wong sing gak duwe adab, maka dia tidak berilmu. Ini adalah potret ya, dari pentingnya kita menjaga akhlak. Sekalipun kita berilmu tapi gak beradab, luangel ya, sama dengan orang yang tidak berilmu, kata Hasan Al-Basri. Dan juga apa istilahnya? Wa adul khalqi ala masyaqqati ijtinabil ma'asi wa ala adalil fardi la dina lahu. Termasuk barang siapa yang tidak apa istilahnya berilmu di sini ya la dina lahu, maka sama dengan orang yang tidak beragama. Maka di sini penting kita untuk apa istilahnya beradab. Lah akhlak itu memang harus kita latih, gak bisa. Akhlak itu tumbuh ya karena sebuah kebiasaan dan perlakuan. Gak bisa kita tiba-tiba menjadi alim dengan maksud ini dan itu, gak akan bertahan lama. Tapi bagaimana akhlak itu kita didik ya, dan nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Termasuk mungkin cara kita menyuguhi tamu, cara kita untuk menyuguhi para undangan yang hadir, itu adalah bagian dari etika. Nggak ada tulisannya, oh iya silakan duduk di sini, monggo duduk. Cara-cara yang seperti itu tidak ada. Lah, kalau di pondok semua itu diterapkan dan itu bisa kita lakukan. Wa qalla wara'ahu lan utawi wong kang ora ana la wara'a, ora ana ngreksa lahu awake iku maujud ya. Reksa awake iku maujud lahu kedue man anil maharimi saking pira-pira perkara kang haram wasyubhati lan pira-pira perkara syubhat. Nah, yang kedua ini adalah warok. Warok itu adalah meninggalkan apa? Kesanggupan diri kita meninggalkan sesuatu dari yang haram atau yang syubhat. Kalau yang syubhat itu berarti kategorinya tidak jelas. Nah ini hati-hati. Pernah suatu ketika itu Abu Hanifah ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dicap
sebagai seorang yang wirari, yang warok. Karena saking ngati-ngatinya beliau kepada barang yang subhat. Ya. Suatu ketika Abu Hanifah ini berjalan di kota Mekah, kemudian di tengah-tengah perjalanannya karena saking panasnya, orang kalau sudah kepanasan kan berhenti terus berteduh. Ya, berteduh itu apa? Ya ngemper. Ya. Artinya berteduh itu mencari tempat untuk apa? Berlindung dari terik matahari. Lah Abu Hanifah ini ya, salah satu sahabatnya sudah berteduh ya, di depan rumah orang waktu itu di apa istilahnya salah satu rumah orang di Arab. Lah ketika itu Abu Hanifah ini tetap duduk tapi tidak di tempat yang teduh. Ditanya oleh para sahabat, loh awak mungkin jadi berteduh ya, jadi mandek tapi kok ndelok nggon sing panas tetepan. Opo? Abu Hanifah menjawab, ya, saya memang tidak berteduh pada rumah orang ini karena belum tentu orang yang punya rumah ini ikhlas untuk kita tempati untuk berteduh. Padahal hanya sebuah bayang-bayang untuk menutupi emperan, istilahnya duduk di teras rumah itu. Dan Abu Hanifah menjawab lagi, saya tidak mau mengambil manfaat dari kepunyaan orang lain, karena itu akan menjadi hutang bagi saya. Ya, iya kalau dia ikhlas, kalau tidak akan menjadi benda-benda yang subhat bagi diri saya. Itu kata Abu Hanifah. Lah sampai seperti itu, nggak mau mengambil manfaat dari apa? Dari hanya berteduh. Lah kalau kita analogikan hal-hal yang terkecil seperti itu saja diperhatikan oleh Abu Hanifah, apalagi yang sudah jelas-jelas haram yang tidak akan dilakukan oleh Abu Hanifah. Makanya dia termasuk salah satu dari sahabat yang bisa menjalankan ya sifat wal maqalatu ar-rabi'atu asyar wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna warhamna alana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna warhamna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna warhamna wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.